terima kasih yang masih bersama kami di Special Talk Show. Ya, Bu Nevi ya, tadi berbicara tentang banyak kasus yang mungkin terjadi, bukan mungkin sih, sudah banyak terjadi. Ada nggak sih kasus yang memang ini nggak bisa saya lupain nih? Iya, tentu saja ada ya. Cerita dong. Ya, ada beberapa kasus yang barangkali sulit kita lupakan dan itu terbawa kadang-kadang ke rumah, jadi pikiran ya. Kenapa sih ini bisa terjadi, misal kasus-kasus incest. Tapi yang paling terkesan ini baru saja nih, kasus terjadi perebutan anak. Nah, di mana? Perebutan. Ini yang tadi kan Mbak Tia tanya, ini di Banda Aceh. Oh, di Banda Aceh. Ini kasusnya Baik, di baik. Banda Aceh. Baik. Perebutan anak. Nah, ini kan kalau kita lihat dimensi di mana nih? Dimensi ketahanan sosial psikologi ya kan? Karena kalau kita lihat dari segi ekonomi dia cukup, ya kan? Cukup mapan. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Yang korban kan si anak. Nah, inilah yang kerentanan dari segi ketahanannya kan yang enggak kokoh ya. Kalau dilihat dari segi ekonomi dia kuat dari ini, tapi kenapa itu terjadi? Nah, ini yang saya melihat, saya suka kasihan dengan anak tersebut. Jadi sehingga dia terpengaruh pada belajarnya, sehingga terus belum lagi dibully oleh teman-temannya karena kadang-kadang sampai ke sekolah hal itu terjadi, perebutan. Saya suka miris kadang-kadang, berpikir kadang-kadang orang tua tidak memikirkan efek dari anaknya. Saya pikir hal-hal begini akan terbawa sampai dia dewasa nanti akibat keegoisan ya orang tua terhadap perlakuan kepada anaknya. Dan ini sampai hari ini kami ada beberapa kasus yang belum tuntas dan itu berkepanjangan karena kadang-kadang sudah diputuskan oleh mahkamah tapi tidak terima, lalu naik lagi banding. Lalu ini terus udah tuh perebutan yang padahal hak asuh jatuh kepada ibunya, oleh ayahnya diambil. Lalu begitulah hal itu terjadi lagi. Lalu naik lagi, tidak ada yang mau mengalah. Nah, itu yang paling terkesan sama saya karena saya melihat korbannya anak. Saya suka sedih melihat kalau korbannya tuh anak. Nah, tapi memang rata-rata korbannya anak. Yang kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak, yang incest itu kan korbannya anak. Karena apa? Anak itu tidak berdaya ya, Bu Ina ya. Jadi itulah yang disasar karena dia pikir aman melakukan kepada anak. Makanya oleh sebab itu kami selalu kampanyekan kepada anak bahwasanya harus berani bilang tidak. Ada beberapa wilayah yang tidak boleh disentuh oleh siapapun, sekalipun orang terdekat. Nah, itu kita kampanyekan lewat forum anak. Kita kan punya forum anak Tanah Rencong ya, Fatar. Nah, Kak Tia kan sudah tahu. Nah, lewat forum anak itu kita juga kampanyekan terkait perlindungan anak ya kan. Di samping isu-isu lingkungan, isu perkawinan dini ya kan. Terus ada istilahnya pelopor dan pelapor. Ini ada program. Jadi kan itu yang kita kampanyekan kepada anak-anak. Dari kecil kita kepada guru kita sampaikan. Ini loh, sampaikan kepada anak supaya berani bilang tidak kepada siapapun, orang terdekat sekalipun. Ada wilayah mulut, wilayah dada, wilayah punggung yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Dan itu kita kampanyekan. Itu juga salah satu strategi bagaimana kita untuk menurunkan kasus-kasus yang terjadi belakangan ini. Karena kita tahu yang banyak korban itu anak, betul kan, anak yang ini baik perempuan dan laki-laki karena ketakutan tersebut, karena ketidaktahuan, karena dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dan kami juga dari Dinas PP dan PA ada beberapa program terkait dengan perlindungan anak. Ada program PATBM namanya, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Ada program MKA, mekanisme komunitas aman. Kemudian ada beberapa program terkait dengan perlindungan anak yang kita kembangkan di desa supaya di tingkat desa pun sekarang dibudayakan lagi istilah zaman dulu pagi gampung ya Bu. Anak orang adalah anak kita, ikut sama-sama kita menjaga anak-anak ini sehingga hal-hal tersebut bisa diminimalkan ya, betul. Kalau bisa dihilangkan ya kan. Nah itu terus kemudian baik tetangga siapapun wajib melapor apabila ada hal-hal yang kita lihat nih agak asing atau
sudah lain nih dari kebiasaan. Dan orang tua juga wajib, setiap anak harus diperhatikan perubahan perilaku, perubahan sikap, perubahan tingkah laku anak juga. Orang tua wajib memperhatikan, karena kadang-kadang anak tidak mau memberitahukan orang tuanya karena takut, ya kan? Betul. Karena takut oleh ancaman si pelaku. Ini kalau kamu beritahukan akan begini. Nah itu juga faktor-faktor yang kenapa nanti terjadilah kehamilan. Betul, pada usianya masih anak. Yang lakukan kadang-kadang nggak kita duga ayahnya. Pamannya, tetangga sebelah rumahnya, omnya, nah itu, ya kan, ya, sehingga betul. Anak ya tidak berani melapor. Nah, dalam menjalankan kegiatan tersebut, ini kan pasti ada dukungan dari pemerintah setempat ya Bu ya. Iya. Boleh disebutkan dukungan yang sudah pemerintah berikan? Nah, bentuk dukungan pemerintah tentu saja kita kalau seluruh kabupaten kota kan, ada kita namanya unit layanan P2 TP2A. Seluruh kabupaten kota kita sudah revitalisasi, dan kita berharap juga kabupaten kota menganggarkan ke unit layanan tersebut itu juga untuk membantu kasus-kasus yang terjadi di wilayahnya dulu, ya kan. Kemudian bentuk-bentuk yang lain ada MOU antara kita dengan beberapa lintas sektor, kemudian mitra kerja kita. Dan kita berharap juga kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Itu harapan, ya kan? Anda, Bu Itu Nevi, harapan kita. Mudah-mudahan ya ini kan? didengar pemerintah setempat ya. Dan baru-baru ini juga kita melakukan sosialisasi Pergub nomor 66 dan 38 terkait pencegahan dan penanganan pornografi yang kita lakukan di Pulau Simelu. Harapan kita juga pemerintah daerah juga membuat perbub ya terkait itu, sehingga misalnya rencana aksi daerah ini siapa melakukan apa ya, lintas sektor, sehingga ini karena banyak kasus di sana juga sama dengan di kabupaten-kabupaten lain. Faktor-faktor penyebabnya adalah melihat hal-hal yang ini lalu dipraktekkan kepada anak-anak yang tidak berdaya tersebut. Dan pada saat kita ke daerah baru kita tahu begitu banyak persoalan, karena yang hadir juga ada guru. Ternyata di lingkungan sekolah juga banyak kasus. Sering terjadi juga kasus seperti itu. Baik, sangat miris sekali. Sangat Saya jadi nggak bisa ngomong apa-apa lagi nih. Ya, saya ke Ibu Ina. Bu Ina, nih kita sudah di penghujung program nih. Harapan Anda untuk kemajuan ataupun kebaikan ke depannya seperti apa? Ya, sebenarnya kita berharap program ketahanan keluarga yang terkait tadi itu pilot project ini bisa berjalan sehingga kita bisa mempunyai model yang bisa kita replikasi ke kampung-kampung yang lain. Nah, untuk tahun 2018 kita sudah membentuk forum ketahanan keluarga dan kita sudah melakukan monitoring dan evaluasi. Kita berusaha untuk memperkuat kelembagaan ini sendiri, di mana nanti forum inilah yang akan meningkatkan ketahanan keluarga di setiap kampung mereka masing-masing. Nah, kalau model ini sudah kita peroleh, akan memudahkan bagi kita untuk mereplikasi di kampung-kampung yang lain. Jadi kita ingin tuntas, program ini bisa tuntas, bisa menyelesaikan, sehingga kita berharap kalau ini bisa dilaksanakan di kampung-kampung yang lain, kita berharap nanti kondisi ketahanan keluarga Provinsi Aceh semakin baik. Amin, amin. Dan saya juga berharap semoga ketahanan keluarga ini semakin meningkat, ya, jauh lebih baik, dan ini bisa merubah semua paradigma masyarakat tentang semua bentuk permasalahan seperti kekerasan juga, pelecehan seksual terhadap anak juga, dan segala macamnya ya. Untuk itu kita harus menjaga keluarga inti ya Bu ya, yang pastinya. Oke, dan saya terima kasih banyak untuk Bu Nevi dan juga Bu Ina atas waktunya. Kita berjumpa di lain kesempatan ya Bu ya. Sukses terus sebagai dosen. Amin. Informasi dong kalau ada siap kalau ada beasiswa. Terima kasih banyak untuk Anda berdua, dan terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan topik talk show kita di sore kali ini. Saya Agustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agustia.